cah kebatenan pale agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing idang maya bulan. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Karangasem, Bali. Halo Karangasem dan Astunggara. Saat ini Santi ngiring Ratu Pedanda Ngejong, sareng Ratu Pedanda Buana Raksa, sareng Pedanda Putra Arimbawa untuk di kegiatan Pura Luhur Lempuyang. Dan sekarang Santi mau bertanya lunas ilmu kepada Ratu Pedanda Buana Raksa yang viral kemarin terkait ada anak muda Hindu yang sembahyang pakai sekar handphone, gambar handphone terus diginiin seperti itu kan. Nah, bagaimana pandangan bijaksana Ratu Pedanda Buana Raksa untuk melihat terkait viral seperti itu? Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kau ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga rikala hidupe peteng tanpa arah pagang ras titi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi Dharma Chandra ngiring Ratu Pedanda Ngejong, Swastiastu, Ratu Sugda, Ratu sareng Ratu Pedanda Buana Raksa, sareng Ratu Putra Arimbawa Sugda, Ratu. Baiklah, titiang ngaturaken matur suksma banget sudah diberikan kesempatan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa bahwasanya Santi bisa nangkil di Pura Luhur Lempuyang, tepatnya di Karangasem, Bali. Nah, di sini Santi mau nunas ilmu sareng Ratu Pedanda Buana Raksa. Om Swastiastu, Ratu. Nah, Ratu, jika Santi boleh berpandangan untuk kacamatanya Santi selama Santi kegiatan untuk agama Hindu dan lain-lain, sosok Suli ini kan seperti pemimpin Ratu mengayomi masyarakat, mengayomi umat, memberikan solusi secara skala dan niskala tentunya. Nah, bagaimana sih pandangan Ratu Pedanda Buana Raksa atau cara-caranya Ratu Pedanda Buana Raksa untuk memberikan semangat umat agar semangat sembahyang atau berkegiatan dharma itu bagaimana? Karena kan tadi dari Lombok kemarin berangkatnya itu ya, dengan puluhan orang Ratu 66 orang. 66 orang. Itu caranya untuk memberikan semangat itu bagaimana itu? Ya, sebelumnya salam buat saudara kita yang Hindu, khususnya dimanapun berada. Eling leluhur eling Hindu Nusantara Satya Rahayu. Banggalah menjadi warga negara yang beragama Hindu dengan kibaran bendera merah putih kita dan negara kita Indonesia. Pandangan tadi dibilang bagaimana caranya memotivasi agar masyarakat kita selalu tulus hatinya. Tentu kita pun seorang Sulingge harus juga memberikan paling tidak edukasi dan contoh langsung, bukan hanya teori saja. Yang selanjutnya dengan dilihat dengan demikian, apapun ajakan kita selama positif pasti akan banyak yang ikut ataupun bersedia dengan tulus bersama untuk melaksanakan niatnya. Seperti halnya sekarang ke Lempuyang yang bersama 66 warga Hindu yang ada di Lombok untuk ritual bersama kakak tiang Pedanda Putra Arimbawa Dianyam, Nini Pedanda Ngejong Peling dan Pedanda istri Oke Keniten, dan juga ada sesepuh Pedanda istri Ketut Sebali Manuabe dari Lombok. Nah, seperti Santi tadi lihat, yang penting semangatnya dimotivasi dengan pedandanya ikut serta. Kalau ada yang capek ya tolonglah dibantu. Kalau ada yang mengeluh ya kita hiburlah sedikit dengan doa-doa. Ya contoh kecil, Om Namah Shivaya, Om Kare Namah Shivaya, Om Borbuah Swaswa Tatsawida Warinam, dan selanjutnya. Itu cukup memotivasi kira-kira itu. Nah, baiklah Ratu, untuk kan ini banyak umat, banyak orang pasti untuk perbedaan pendapat itu pasti ada. Terus misal pendapat dari umat ini A, atau tapi Ratu harus sebagai menyatukan pendapat-pendapat itu.
Nah, itu bagaimana untuk caranya agar bisa satu visi dan misi? Itu pasti dong membutuhkan kebijaksanaan. Ratu bagaimana untuk menyiasati seperti itu, polemik seperti itu? Iya, kalau ada hal seperti itu memang Oke. wajar. Jangankan sama orang lain, Nggih. sama saudara saja kita bisa tidak sejalan. Nggih. Sama istri, kayak Prade punya istri juga kadang-kadang bisa tidak sejalan. Nggih. Nah, artinya mari kita sama-sama bijak menerima. Andai kata ada selisih dari permasalahan yang tentu ada perbedaan pendapat, mari kita bicarakan, lalu sama-sama menggambarkan bagaimana masalah itu biar ada titik temunya. Oh, seperti itu. Itu Berarti lah diskusi kira-kira. komunikasi itu penting Ya, ya. sangatlah penting. Gitu. Baiklah, Ratu Pedanda, kemarin tuh kan ada yang viral nih, nggih. Bahwasanya anak muda Hindu sembahyang di pura, terus pas sembah gini tuh pakai puspenya itu pakai handphone gambar Oh, itu iya, yang iya. viral itu kan. Oke. Nah, menurut pandangan Ratu Pedanda Buana Raksa ketika melihat fenomena seperti itu, apalagi untuk anak-anak generasi Hindu, itu bagaimana? Ya. Kalau menurut yang Nggih. memang secara etika, Mm. secara kita tradisi dan juga pemujaan, tentu kita seharusnya menggunakan yang layak ataupun sesuai dengan ciptaan Tuhan itu sendiri. Nggih. Nah, di saat Prade melihat ada gambar seperti itu Iya. yang digunakan, ada sebanyak kesalahan, namun di sisi lain kesalahan juga jangan dijadikan mutlak suatu kesalahan yang begitu membuat sangat-sangat seperti menjadi masalah yang sangat besar. Nggih. Malah nanti itu merugikan kita semua. Merugikan dalam arti bagaimana sebagai agama Hindunya itu bagaimana? Ratu? Nah, begini, kalau pandangan tiang ada unsur banyak macam. Iya. Misal anak muda zaman sekarang ingin viral Nggih. misalnya, karena belum bisa mengendalikan diri saat dirinya, Nggih. tentu kadang langsung misalnya langsung dia melakukan dengan spontan, Nggih. mesti musbah pakai gambar Gambar. HP yang ada bunganya. Nggih. Yang kedua ada mungkin dia tidak membawa sarana, Nggih. bisa banyak kira-kira penyebabnya. Faktornya harus ditelusuri dulu Faktornya ya. ditelusuri. Nah, di saat ada Prade sempat lihat dia sudah minta maaf. Nggih. Kiranya Tuhan saja jadi pemaaf. Iya. Masa kita tidak, manusia tidak menjadi pemaaf? Kalau itu menjadi sangatlah merasa misalnya dianggap penistaan, kan bisa dihukum dengan cara lain. Contoh dulu saya ingat masih jadi penyidik di Narkoba Polda dulu, Nggih, nggih. ada seorang anak-anak Nggih. yang kena pakai narkoba. Nggih. Malah saya tidak mau dia dihukum dengan cara Di langsung penjara di penjara. kayaknya. Terus gimana itu Malah bijaksananya? Ya, dia datangkanlah para lingkungannya, Iya. Bimas Polnya, Babinnya, kemudian tokoh agamanya dan orang tuanya, dan juga dari perlindungan anak agar memberikan masukan, nasihat. Selanjutnya hukumannya saya simpel sekali. Waktu itu orangnya orang Muslim. Nggih. Kita kenakan dia bersih-bersih masjid selama 3 bulan. Oh, jadi secara untuk bersih-bersih rumah ibadah ya. Rumah ibadah. Nggih. Misal kayak kita juga di pura kan bisa adat ini, apalagi di Bali. Saya rasa tidak seperti Lombok. Adatnya di sini sangat kuat. Kan bisa diberikan sanksi seperti itu. Untuk Misalnya, bersih-bersih pura gitu bersih-bersih kan. pura dari pagi sama sore misalnya, sampai 3 bulan misalnya kan Nggih, gitu. nggih, Itu disepakati oleh keluarga dan orang tua harus legowo. Nggih. Dan untuk pesan tiang, adik-adik tiang, ya, Nggih. anak-anak tiang, saudara tiang yang Hindu, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Nggih. Ya, cara seperti yang adik-adik itu memang betul seperti meremehkan rasanya Hindu itu. Meremehkan Hindu dalam arti apa? Tuhan itu kita remehkan sendiri. Oleh siapa? Diri kita sendiri. Ternyata dari Weda, dari perjalanan Hindu menjelaskan musuh yang paling besar ada di sini, di pikiranmu, hatimu, maka jagalah itu mulai dari Evaluasi diri. evaluasi diri. Dan si lain, karena ada gambar, ada video yang lihat dia minta maaf, mari kita cari solusi yang baik. Nggih. Jangan malah itu terus dipiralkan. Kalau semakin dipiralkan,
yang jelek toh kita Hindu semua yang kena. Nah kira-kira begitu. Baiklah, itu tadi untuk kebijaksanaan pandangan dari Ratu Pedanda Buana Raksa. Jadi nggak etis juga ya ketika ya memang itu salah, diberikan sanksi dengan biar dia juga tidak trauma juga ya. Nanti takutnya kalau dia sebelumnya Santi juga ini untuk saran, misal ketika sembahyang kita nggak ada yang bawa sekar, pemuspan atau dupa, yang sebelahnya yang berbagi seperti itu. Jadi biar kita nggak seperti sendiri seperti itu. Nah, misal ada tahu hal seperti itu, sebelahnya juga harus negor. Jadi jangan sampai itu viral dulu baru ada tindakan atau seperti itu. Dan buat mungkin netizen juga jangan terlalu menghujat lah yang berlebihan. Pantasnya itu kita rangkul, bagaimana itu kan sebagai generasi kita, penerus kita seperti itu kan. Kesalahan itu pasti juga ada solusinya. Yang penting kan sama-sama belajar ya Ratu Pedanda seperti itu kan. Baiklah, suksma buat Ratu Pedanda. Santi sering diizinkan untuk belajar karena kan permasalahan di umat ini kan kita juga harus membutuhkan solusi yang bijak. Jangan sampai umat Hindu saling menjatuhkan, itu sedih banget sih Santi sih. Harus saling sayang, saling menghormati, saling merangkul dan saling memberikan semangat setiap kegiatan di agama Hindu seperti itu. Pesan-pesan untuk Ratu Pedanda Buana Raksa untuk generasi muda agar semangat nangkil, ngayah di Griya dan di Pura. Itu bagaimana untuk semangatnya? Kalau pesan-pesan tiang dan semangatnya, jangan pernah ragu akan dharmamu. Laksanakan setiap yadnyamu dengan ketulusan, apa adanya. Jangan juga memaksakan diri, karena Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berlebihan dalam yadnya. Namun terlahir jadi manusia yang sangat utama di muka bumi. Wajiblah kita untuk memuja beliau, bersyukur padanya. Karena tidak gampang menjadi seorang manusia dibandingkan makhluk hidup yang lain. Jadi kira-kira pesan yang seperti itu, mari tuliskan hatinya, yadnyanya, dan tentu dharma, bakti, dan eling akan jati diri kita sebagai umat Hindu yang beragama Hindu di Indonesia, jaga seni adat budayanya, dan cara-cara kearifan yang ada di masing-masing tempat. Karena semua kita ini Nusantara dari kumpulan pulau-pulau yang berbeda, suku ras golongan, tentu cara-caranya juga berbeda. Mari saling menghormati. Dan ingat, media sosial, tolong hati-hati. Jangan kena hal sepele kayak tadi, malah membuat kita ini seperti menyepelekan Tuhan itu sendiri, menjelekkan atau mengkerdilkan Tuhan yang kita puja itu. Sisi lain, mohon dimaafkan bila ada yang salah seperti itu, dan berilah sanksi yang lebih masuk akal, atau lebih gampang, atau lebih mudah ditelaah untuk mendidik, supaya jangan gara-gara itu juga malah kabur nanti kita punya umat. Mungkin itu aja. Baiklah, Satu lagi Ratu, karena kan banyak ini generasi muda Hindu khususnya itu takut ke Griya. Kayaknya melihat Sulingga itu kayak takut gitu seperti itu. Nah, mungkin kan, aduh gimana ini mau nangkil ke Griya, tapi nanti Ratu Pedandanya seperti ini atau seperti itu. Nah, pandangannya agar umat ini semangat belajar, ngayah, dan menimba ilmu di Griya itu bagaimana Ratu? Karena kan kadang melihat Ratu Pedanda itu kayak udah segen banget, aduh takut nih ini, takut nih gitu. Itu bagaimana Ratu? Kira-kira kalau seperti itu, ingatlah Pedanda, Sulingga, mau Empu, Resi, Pedanda, ataupun penglingsir kita, Pandita dan sebagainya, itu juga manusia. Yang penting datangnya sopan, tidak bisa bahasa halus. Itu biasa sering dijadikan alasan. Boleh pakai bahasa Indonesia. Dados tak boleh. Bisa bahasa Indonesia, atau ingin ketemu kan masih ada HP, mungkin berkenan lewat, bisa dihubungi dulu, baru matur ataupun menyampaikan. Misalnya kayak tiang kalau di Lombok bilang, jangankan nggak bisa bahasa halus, mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Sasak boleh, Bali biasa juga boleh. Artinya nanti diluruskan juga sama pedandanya. Jangan takut dengan pedandanya, malah itu membuat kita terbawa halusinasi seperti ketakutan yang membuat kita jauh dengan pemuka ataupun
dari orang suci kita atau Sulingge. Oke. Kan itu. Astenggara. Semangat ya buat teman-teman umat sedharma generasi muda, ikut nangkil, ngiring Ratu Pedanda, belajar biar lebih tahu tentang arti semuanya itu. Pokoknya kita harus punya semangat dan jangan malu bertanya. Kalau nanti malu bertanya nanti sesat nih untuk jalan hidupnya, gitu kan. Baiklah matur suksma Ratu Pedanda. Oke, Titiang lunas untuk doanya. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa memberikan semangat kepada kita semua dan kita juga semangat belajar di agama Hindu di Jalan Dharma khususnya. Lunas doanya Ratu Titiang. Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Ongkar semua dirayu salam. Baiklah, itu tadi pandangan dari Ratu Pedanda Buana Raksa untuk menanggapi hal yang viral khususnya tentang agama Hindu. Ada anak muda yang sembahyang pakai handphone dengan gambar sekar. Bagaimana pandangan beliau? Karena beliau pas walake penyidik narkoba di Polda Nusa Tenggara Barat dan sekarang sampun melingge menjadi Ratu Pedanda. Matur suksma kepada Ratu Pedanda dan buat semeton umat sedharma khususnya untuk generasi muda ya, tetap semangat untuk belajar di agama Hindu ya, dan sering-sering untuk kegiatan dengan Sulingge Ratu Pedanda karena beliau sangat bijak dan Santi juga astungkar banget untuk sekarang bisa sampai di titik ini itu juga berkat Sulingge karena beliau dalam proses Santi menjadi Dharmika Hindu sampai untuk sekarang ini beliau sangat full support dengan kasih sayangnya, tidak pernah memandang yang ini itu atau pendapat ini itu. Beliau dengan kebijaksanaannya bisa merangkul Santi, bisa ngomong Santi terus atau bisa melindungi Santi dan bisa memberikan mantra suci kepada Santi agar Santi bisa semangat belajar di ajaran Dharma Hindu. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, berbijaklah dan kita harus kasih sayang ya. Umat Hindu harus saling sayang, tidak boleh saling menjatuhkan ini itu nggak boleh ya. Karena kita diajarin apa? Trikaik Parisuda, bagaimana kita berpikir suci, berkata baik dan berperilaku baik. Dan kita yang harus kita lawan adalah satripu dalam diri kita seperti nasihat dari Ratu Pedanda Buana Raksa. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita tutup dengan mantra suci Om Awigena Mastu Namo Sidam dan kita tutup dengan Parama Santi nggih. Om Santi 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 Om